Al-Azhari Long Distance Learning. Pembelajaran jarak jauh Al-Azhari Global School Cikampek tahun 2020. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Suara siapa ini ya? Ya betul, ini Miss Astri. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat-sehat ya? Gimana? Lebih suka belajar di sekolah atau belajar di rumah? Iya Radit, Fahri, lebih suka belajar di mana? Oke, sekarang belajar di rumahnya ditemani Miss Astri ya. Siap? Kita mulai. Anak soleh, anak soleh, anak soleh solehah. Mada darsunal ana. Tayyib, darsunal ana tematik. Sekarang kita mau belajar tematik. Siapkan bukunya ya. Buku tematik 1G yang seperti di gambar. Ayo jangan tertukar. Siapkan juga alat tulisnya ya. Pensil dan menghapus. Sudah mandi? Oh, pelanggaran. Siapa yang belum mandi? Yang belum mandi nanti dulu ya belajarnya, mandi dulu baru boleh belajar. Yang sudah mandi, sudah rapih, sudah duduk siap, kita mulai. Jangan lupa baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita mulai materi yang baru, kita ingat-ingat dulu. Kemarin kita belajar apa ya? Loh kok diam? Ayo, jangan lupa. Iya Kalina? Enggar? Betul, kemarin kita belajar benda hidup dan benda tidak hidup. Apa itu benda hidup? Benda hidup disebut juga apa ya? Iya Ifham? Iya Akilah? Betul, benda hidup adalah makhluk hidup. Sudah bisa membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup? Benar, sudah bisa. Misal ceritanya ya. Manakah yang merupakan makhluk hidup? Kucing atau rumah ya? Mana ya yang makhluk hidup? Betul, kucing. Kucing adalah makhluk hidup. Berarti rumah adalah benda tidak hidup. Betul. Nah, kira-kira ada lagi nggak ya makhluk hidup di dalam gambar ini? Tidak ada. Yakin? Coba yang teliti. Ya Niken? Ya Hafizah? Ada? Mana? Betul, pohon. Pohon adalah makhluk hidup juga. Yang teliti ya. Lalu apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kamu ketahui? Ayo ingat-ingat, kemarin ciri-cirinya apa ya? Kelinci Nina bergerak ke sana kemari, melompat, berlari. Itu tandanya makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup juga tumbuh besar. Contohnya pohon yang awalnya kecil, semakin lama semakin tinggi dan menjadi pohon yang besar. Makhluk hidup juga butuh makan. Kelinci Nina makan apa ya? Lalu makhluk hidup juga butuh minum. Tanaman butuh minum air, butuh disiram. Bernapas. Kita setiap hari bernapas menghirup udara. Lalu yang paling penting, yang membedakan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup adalah makhluk hidup diciptakan oleh Allah. Setiap yang hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, yang menciptakannya adalah Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan makhluk hidup selain Allah. Meja, kursi adalah benda tidak hidup. Siapa yang membuat? Manusia. Manusia hanya bisa membuat benda tidak hidup.
Yang bisa menciptakan makhluk hidup hanya Allah. Sekarang ayo kita membaca. Buka buku tematiknya halaman 23. Ayo pelan-pelan saja bukanya, Miss Asri tunggu. Sudah? Sudah ketemu? Wahid, isnin, salasah. Oke, kita mulai membacanya ya. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak agar bertambah banyak. Cara berkembang biak makhluk hidup bermacam-macam. Burung berkembang biak dengan bertelur. Kucing berkembang biak dengan melahirkan. Tanaman pisang berkembang biak dengan tunas. Sekarang waktunya kalian membaca 10 kali ya. Di pause dulu videonya ya Bunda. Baca 10 kali. Siap? 1, 2, 3. Pause videonya. Sudah? Oke, kita lanjutkan ya. Sudah benar baca 10 kali. Sekarang tutup bukunya. Tutup juga handphonenya. Miss Asri mau tanya. Soal pertama. Burung berkembang biak dengan pintar. Kucing berkembang biak dengan hebat. Tanaman pisang berkembang biak dengan yes, keren. Sekarang perhatikan lagi bukunya dan videonya. Ada kata-kata yang Miss Asri garis bawahi dan Miss Asri beri warna hijau. Berkembang biak. Kalian sudah tahu arti berkembang biak? Berkembang biak adalah ciri-ciri makhluk hidup juga, yaitu menghasilkan keturunan. Keturunan adalah anak. Jadi semua yang memiliki anak adalah makhluk hidup. Burung berkembang biak dengan bertelur. Lalu apalagi ya yang bertelur? Ada hewan ayam. Lalu kucing melahirkan. Apalagi ya hewan yang melahirkan? Coba tanya Bunda. Terakhir, tanaman pisang berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah calon pohon pisang. Pohon pisang yang kecil adanya di bawah pohon pisang yang besar. Nanti tunas itu akan semakin tinggi dan jadi pohon pisang yang baru. Apa ada lagi kata-kata yang kalian tidak mengerti? Coba digaris bawahi dan tanya sama Bunda ya. Kata-kata yang tidak mengerti kira-kira apa ya artinya? Sekarang ayo kita buat kalimat. Siapa yang bisa membuat kalimat? Tadi kalian sudah membaca 10 kali. Berarti masih ingat ya apa kalimat yang ada kata bertelurnya? Burung berkembang biak dengan bertelur. Nah, ada kata bertelurnya. Sekarang kita buat kalimat yang baru yang ada kata bertelurnya. Coba kita buat kalimat. Contohnya, ayam jantan tidak bisa bertelur. Siapa dong yang bisa bertelur? Ayam apa yang bisa bertelur? Ayam betina. Betul. Ada kata bertelurnya ya. Lalu tunas. Tadi di bacaan sebelumnya apa ya yang ada kata tunasnya? Kalimatnya bagaimana ya? Tanaman pisang berkembang biak dengan tunas. Sekarang kita buat kalimat baru. Aku belum pernah melihat tunas pisang. Tunas. Nah, ada kata tunasnya di sana. Insya Allah nanti ketika field trip kita lihat tunas pisang ya seperti apa. Sekarang kata banyak. Tadi di bacaan sebelumnya, makhluk hidup berkembang biak agar bertambah banyak. Nah, sekarang kita buat kalimat yang baru dari kata banyak.
Coba kalian yang buat sendiri. Nah, bagaimana? Bisa? Mudah kan? Minta bantuan Bunda ya. Sekarang Miss Asri mau memberikan contoh berkembang biak. Nah, ada seekor kucing, warnanya belang, hitam dan putih. Kita beri nama belang ya. Belang ini awalnya sendirian. Lalu belang ini berkembang biak. Kucing berkembang biak dengan cara apa tadi? Melahirkan. Nah, belang ini melahirkan beberapa anak. 1, 2, 3. Nah, belang punya anak 3. Nah, anaknya belang ini semakin lama semakin besar dan melahirkan anak-anak lagi. Nah, itu dia. Lihat anak-anak kucingnya jadi tambah banyak. Nah, coba siapa yang pernah melihat kucing melahirkan? Banyak sekali ya. Nah, jadi bertambah banyak. Belang yang tadinya sendirian berkembang biak menjadi banyak. Makhluk hidup harus berkembang biak agar bertambah banyak. Paham? Paham ya? Kalau belum paham, boleh tanya Bunda juga. Berapa jumlah semua kucing yang tadi ya? Ayo kita hitung. Miss Asri ambil pensil. Kita kelompokkan 5. Nah, kalau 5-nya ada 3 sama dengan berapa? 15, betul. 15, tinggal hitung sisanya. 15, 16, 17, 18, dan berapa jadi semuanya kucingnya? Ada berapa ya? Ada berapa jumlah semua kucing tadi ya? Ada berapa? 19. Nah, lihat ada bentuk apa ini ya? Segi berapa ini? Segi 6, betul. 19 itu 10 ditambah 9. Ada yang masih ingat puluhan dan satuan berapa ya? Puluhannya, satuannya berapa ya? 19 itu? 19 itu sama dengan 1 puluhan ditambah 9 satuan. Masih ingat ya? Sekarang coba hitung yang ini. Ada balok-balok yang Miss Asri susun tinggi-tinggi. Tadi kita kelompokkan 5. Sekarang coba kita kelompokkan. Ini berapa ya? Balok-balok yang tinggi ini, satu tumpukan ini berapa ya? Ada 10. Nah, kita kelompokkan 10. Jadi ada berapa ya semua baloknya? Caranya seperti yang tadi. Berapa ya? 27. Betul. Siapa yang jawab 27? Nah, sekarang puluhannya berapa, satuannya berapa? Oke, mudah ya. Mudah sekali. Sekarang lagi 27 titik-titik sama dengan titik-titik tambah titik-titik. Berapa ya? Tadi 19 sama dengan 10 tambah 9. Berarti 27 sama dengan 27. 20 ditambah 7. Bisa ya? 27 ditambah 7. Oke. Sekarang puluhannya berapa, satuannya berapa ya kira-kira? Oke. Mudah ya. Sekarang ayo berlatih di buku tematik halaman 25. Ada soal-soalnya dikerjakan ya. Jika butuh bantuan, jangan lupa minta tolong Bunda. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah memperhatikan. Sekian dulu belajar tematik sama Miss Asri. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.